Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muntazul Malik dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelompok 15. Saya akan menjelaskan tentang materi hari pertama dan hari kedua PPAK 2021. Peserta PPAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang. Dan dari angkatan 20 yang belum lulus PPAK tahun kemarin sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru terbagi di 7 fakultas yang berbeda. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa. Fakultas Syariah sebanyak 596. Fakultas Humaniora sebanyak 402. Fakultas Psikologi sebanyak 259. Fakultas Ekonomi sebanyak 579. Fakultas Saintek sebanyak 811. Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. Materi pertama dibawakan oleh Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, ada Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, Tarbiyah, dan Kesehatan dan Ilmu Kedokteran. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal internasional maupun nasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Mahat Ajamiyah selama 1 tahun. UIN Malang juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin, rumah moderasi, agama beragama, juga membentuk pemuda moderat cinta bangsa dan peduli Indonesia tangguh. Dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 170 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat, dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meet, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem syiakat, mahasiswa baru semester 1 dipakatkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasihat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil ujian, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit. Semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Amin. Materi yang kedua disampaikan oleh Dr. Andes Haji Ahmad Fattah Yasin, Magister Agama Islam. Kita adalah best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami, tidak berambut gondrong, serta berbicara sopan dan sebagainya. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan dalam SKPI atau Surat Keterangan Pendampingan Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi, mahasiswa bisa menyampaikannya melalui SEMA, DEMA, HMPS, atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi. Jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga menjadi hal lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN Maliki karena di universitas ini kita tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi, kini Kota Malang naik
levelnya sudah turun dari level 4 jadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Materi pertama hari kedua. DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa, diketuai oleh Farhan Adi Murosadi jurusan Farmasi, serta diwakili oleh Ahmad Fawaid jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA antara sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan mahasiswa di tingkat universitas. Tugas DEMA antara lain melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronasi kegiatan kemahasiswaan. SEMA atau Senat Mahasiswa. Ketua Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA antara lain advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran, serta membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA antara lain mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA Universitas, menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi mahasiswa di UIN Malang. Wewenang SEMA membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemiluan, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA Universitas, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul dalam negara di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang terkait dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Materi ketiga hari kedua. Conceptualizing the moderation on the context of Indonesian Islam. Orang sering menilai seseorang soleh itu dinilai dari aksesorisnya. Label sosial Islam atau Muslim, liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, dan teroris. Label kontemporer yang viral yaitu moderat Islam dan Islam Nusantara. Kita jangan kalah oleh orang-orang Arab. Pakailah aksesoris-aksesorisnya biar tampak dan tidak kalah dengan orang-orang Arab. Ya mungkin ilmunya kurang seperti ceramah, dakwah, dan memimpin organisasi. Memang gak ada yang namanya Islam Nusantara dan lain sebagainya. Adanya Islam, tapi menurut sosiologis ada perbedaannya. Karena beda pemahaman, ada yang radikal, ekstrim, dan lain sebagainya. Definisi moderasi secara etimologis wasatiyah yang berarti jalan tengah, posisi tengah dan berkeadilan. Secara terminologis pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi, dan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika dan teks serta konteks. Dasar teologis Al-Quran dan Surah Al-Baqarah ayat 143 dan beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, legal opinion of the jurists and the Muslim scholars. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Yang pertama, karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan keharmonisan inter dan antar pemeluk agama. Yang dua, historisitas Islam di Indonesia atau masuknya Islam ke Nusantara via dakwah, bukan perang. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesatuan dan keharmonisan. Antara lain akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Dan kita bukan orang-orang Timur Tengah. Yang keempat, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Pesan yang dapat kita ambil adalah satu, mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan diri, mendiskriminasi agenda moderasi. Yang kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang ketiga, mahasiswa harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Materi selanjutnya adalah materi keempat hari kedua. Bicara Muhammad Hasanuddin Wahid, Magister Hukum, anggota DPR RI. Saya bisa sampai di sini ya karena UIN Malang. Saya diajari banyak oleh UIN Malang. Dulu saya sempat dipilih menjadi HMJ dan juga Presiden BEM. Semua penggemblengan ini berasal dari UIN Malang. UIN Malang yang menjadikan diri saya seperti ini. Saya tidak pernah malu dibilang alumni UIN Malang, agar stereotip lulusan UIN Malang ini tidak hanya menjadi ustadz.
Lulusan UIN Malang ini bisa menjadi anggota DPR, alumni UIN Malang ini juga bisa berkiprah di mana saja. Kita ingin lahir dari UIN Malang, ahli-ahli ini di berbagai bidang. Agar nama UIN Malang, Maulana Malik Ibrahim, ini senafas sesuai dengan Maulana Malik Ibrahim yang sukses pada masanya. Sampai saat ini tidak ada yang bisa menemukan obat COVID-19. Kunci menanggulangi COVID-19 adalah vaksinasi agar cepat mencapai herd immunity atau kekebalan skala besar. Kunci yang kedua adalah disiplin prokes. Orang Indonesia kurang disiplin prokes, jadinya susah COVID untuk hilang. Tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Pemakaian masker aja susah, gimana mau sembuh dari COVID. Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua turun, semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dari year of year. Kita naik 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu menjadi inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus 2021. Kalau dampak di sektor pendidikan, banyak yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dan juga karena persepsi orang tua mereka kalau kebijakan sektor pendidikan di pandemi ini adalah memberikan bantuan kuota internet, bantuan subsidi, BLT, dan lain sebagainya. Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, November sebanyak 2,3 triliun. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemi, akan tapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.0 yang akan menuju ke 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa mahir dalam IT, maka ia akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia, antara lain kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Peran dan peluang UIN. Yang pertama, arus utama pengembangan teknologi digital. Yang kedua, link dan match dengan sektor industri. Yang ketiga, menjadi kekuatan sosial teknopreneur. Yang keempat, epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi timbul unggul. Keagungan moral dan spiritual, gendung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, dan kesalahan dan peduli sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya mau kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi mahasiswa UIN harus punya 2 arus besar adalah Sunni dan Syiah Islam. Sekian resume yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.